Oke, di sini saya akan memperbaiki sebuah TV dengan merek Panasonic ya. Jadi TV ini kerusakannya mati total. Jadi bentuk TV-nya seperti ini, ukuran 32 inci. Jadi untuk tipenya saya akan coba dekatin dulu ya kameranya supaya kita bisa melihat tipe dari TV ini. Ya seperti terlihat di sana model ya. Oke. Kalian sudah lihat tipenya, sini saya akan coba bongkar dulu TV-nya. Karena saat dicolokin ke sumber listrik, TV ini tidak muncul tanda-tanda kehidupan sama sekali ya, ataupun tidak ada tanda lampu LED indikator standby ataupun lampu hijau, enggak ada sama sekali ya. Jadi saya akan coba bongkar untuk mengecek komponen yang rusak di dalam TV ini. Oke, saya perpantas saja, saya percepat. Oke, TV-nya sudah saya buka semua baut dan jangan lupa lepas kabel colokan ke speaker. Oke, mari kita lihat lebih dekat seperti apa bentuknya dari mesin ini. Oke, di sini mesinnya sudah terlihat di bagian dalam. Ada mainboard T-Con, ada mainboard untuk papan PCB power supply dengan mainboardnya itu di satu ya. Oke, saya akan mulai pengecekan dari TV ini. Untuk mengecek tegangan apakah TV ini menghasilkan tegangan di output sekunder atau tidak. Oke, sebelumnya saya akan ukur dulu tegangan yang ada di elko primer. Ya, tegangan elko primer masuk ya. Terukur 380-an volt DC ya tentunya. Sekarang saya cek di bagian sekunder di setiap dioda. Di sini ada 2 buah dioda ya. Dioda menggunakan dioda fast recovery atau dioda frekuensi tinggi ya, yang berbentuk seperti transistor. Jadi saya akan cek di sini apakah keluar tegangan atau tidak. Yang pertama saya akan ukur dulu di dioda ini untuk suplai lampu backlight tidak ada tegangan, dan di sini juga tidak ada tegangan untuk suplai output 12 volt ke mesin ya, mesin mainboardnya. Jadi dalam keadaan ini TV tidak ada tegangan sama sekali di bagian sekunder. Oke, selanjutnya akan saya cek apakah ada komponen yang bermasalah. Sebelumnya saya cabutin dulu colokan dari sumber listrik PLN-nya biar lebih aman. Dan sebelum kalian mengecek tegangan atau membongkar PCB ini, cek dulu apakah elko-nya menyimpan tegangan atau tidak. Oke, di sini elko-nya menyimpan tegangan ya, walaupun colokan dari sumber listrik PLN-nya sudah dicabut. Ini harus dibuang dulu dengan menggunakan solder nanti ya, supaya tidak. Oke, baiklah, saya akan mempercepat. Saya akan membuka TV ini ya, atau saya akan coba membuka mesin TV ini dari mainboardnya. Di sini saya akan melakukan membuang tegangan ya di elko primer yang sebesar 390 tadi ya, 390 volt DC. Jadi saya buang dengan menggunakan solder supaya arusnya habis, tidak tersengat atau tersentrum pada diri kita. Jadi saya akan ukur ya, apakah masih menyimpan tegangan atau tidak. Oke, sepertinya sudah tidak ada menyimpan tegangan, berarti sudah aman. Sekarang selanjutnya akan saya coba pengecekan untuk di area sekunder dari power supply TV ini. Biasanya power supply tidak bekerja apabila IC PWM-nya sudah rusak. Dan sebelum kita mengganti yang baru, sebaiknya cek dulu untuk di bagian sekunder, pastikan tidak ada komponen yang short atau konslet. Terkadang dioda ini bisa terjadi konslet apabila terlalu berlebihan beban. Jadi diodanya short ya, terukur short. Jadi saya coba ganti dengan dioda tipe lain. Untuk tipenya bisa dilihat di gambar berikut ini. Seperti itu, diodanya terukur short tadi saya ukur. Kemungkinan ini penyebab dari rusaknya power supply
di bagian primer. Jadi saya akan coba ganti dulu diodanya. Karena saya tidak punya stok dioda seperti itu, saya ganti dengan dioda seperti biasa, tapi tetap yang menggunakan fast recovery dengan ampere dan voltase kerja yang sama supaya lebih awet. Di sini saya coba ukur lagi apakah masih short atau tidak. Oke, sini sudah terukur aman, tidak short seperti yang awal tadi. Oke bosku, di sini untuk kerusakan yang saya ketemui di sini ada dua komponen ya. Yaitu yang pertama di sini ada dioda ya. Dioda seperti ini. Yang saya tunjukin di gambar ya, seperti di foto. Kemudian ini sudah saya ganti dengan dioda seperti ini. Kalian bisa lihat dioda 3 kaki juga ya. Yang penting ultra fast dengan ampere yang sama dan tegangan kerja juga sama. Kemudian selanjutnya ini untuk AC power atau AC untuk switching power supply-nya juga rusak ya. Karena setelah saya ganti ini dengan yang baru atau normal, karena yang bawaannya konslet, jadi saya ganti dengan yang normal sehingga power supply ini juga tetap standby. Jadi saya prediksi bahwa IC ini yang rusak. Untuk IC nya seperti ini ya. Ini saya paksa buka dengan bantuan setrika bersamaan solder ya, karena dengan menggunakan solder saja tidak bisa mencairkan di bagian bawah ini. Jadi pendingin dari IC ini ada di bawah yang menyatu dengan timah ini ya. Oke, videonya sedikit ngeblur ya. Jadi di sini ya. Jadi saya panasin dengan setrika dari bawah, bantuan setrika, sehingga bawahnya sudah panas. Saya bantu dengan solder untuk membongkar sedikit demi sedikit kaki yang ada di sini. Jadi akhirnya terlepas juga. Tapi jika kalian mempunyai alat bantu blower ya lebih mudah dalam bekerja ya. Tetapi sini saya tidak punya blower, saya coba dengan solder dan setrika saja. Jadi saya akan mengganti dengan komponen yang baru. Tentunya komponennya seperti ini, baru saya kirim di online. Untuk IC ini akan saya coba pasang nanti ya. Mudahan TV-nya bisa menyala setelah diganti ini. Oke, bagaimana cara menggantinya? Saya menggunakan solder dan setrika. Jadi langkah pertama, saya panasin dari bawah ini. Ini ada titik solderan timah di bawah. Jadi di bawah ini saya saya tempelin setrika yang sudah panas. Kemudian di atas saya bantu dengan solder dan sedikit cairan flux supaya lebih merata timahnya dan lebih mudah lengket dengan IC ini. Oke. Nanti sudah saya pasang akan saya coba review selanjutnya. Nah bosku, jadi posisi setrikanya itu seperti ini ya. Jadi posisi setrika itu saya balik, kemudian untuk bagian bawah ini ya ada timah yang mengarah ke bagian tengah IC. Jadi di sini ya posisinya. Jadi saya tempelin di sini. Nanti timahnya akan meleleh sesuai dengan yang di sini ya. Kalian bisa lihat di sini timahnya nanti akan sangat mudah meleleh karena bantuan solder saja dia nggak akan bisa ya. Jadi terpaksa saya bantu dengan setrika. Nanti kita tinggal tempelin IC ini. Oke bosku, untuk IC nya sudah terpasang ya, seperti ini. Hanya bermodalkan setrika dengan bantuan solder. Jadi titik yang saya panas itu di bawah sini dengan menggunakan setrika. Setelah panas dan di atas sudah mulai meleleh, saya taruh IC, kemudian untuk kaki-kaki ini saya bantu dengan solder supaya lebih rapi. Di sini saya sudah bersihkan bekas solderannya atau cairan flux-nya. Saya akan coba dipasang ke TV-nya, mudahan berhasil dan menyala.
Oke bosku, di sini mesinnya saya akan pasang kembali di TV-nya untuk saya tes apakah udah bisa menyala atau belum. Dan saya akan coba bautin dulu satu persatu untuk PCB mainboardnya. Oke, di sini TV-nya sudah terpasang mainboardnya di layar atau di posisi mesin TV-nya. Kemudian saya akan coba ukur voltase apakah udah keluar atau belum dengan multitester ini, dan saya colokin ke sumber listrik PLN. Oke, untuk voltasenya sudah keluar di sini 29 volt untuk suplai backlit. Kemudian untuk voltase 12 voltnya saya akan ukur juga apakah juga keluar. Oke, keluar 12 volt ya untuk supply backlitnya. Di sini TV dalam keadaan standby. Di sini lihat lampu merah ya. Saya akan tekan tombol power. Apakah ada tombol power di sini? Oke, TV masih dalam keadaan standby. Untuk voltase sudah normal. Oke bosku, TV-nya sudah saya colokin ke sumber listrik dan sudah menampilkan gambar ya, sudah menyala artinya. Seperti terlihat di sini ya, TV-nya terbalik ya, jadi gambar tidak ada sinyalnya juga ikut terbalik. Jadi di sini tadi saya lupa menekan tombol on off-nya karena TV ini dalam keadaan standby, atau saya nekan tadi kurang kencang. Jadi saya coba ulang, ternyata TV-nya sudah berhasil menyala. Oke bosku, TV-nya sudah berhasil dan sudah saya pasang dengan rapi. Di sini saya cek dengan wattmeter. Dia hanya mengonsumsi daya sebesar 30 watt,6 ya. Jadi wattnya cukup kecil ya. Jadi udah cukup aman. Jadi di sini saya akan coba tes nanti ya. Setelah berhasil saya akan kasih ke user. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat yang kalian mau belajar.